Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertetap maya lagi dengan kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung besaran atau nilai standar deviasi dan varian. Dalam kesempatan yang lalu, kita telah belajar bagaimana cara menghitung median dan modus pada data berkelompok maupun data tunggal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh terkait dengan standar deviasi dan varians. Mungkin ketika kita duduk di bangku sekolah menengah atas, kita pernah belajar bagaimana cara menghitung besaran nilai standar deviasi dan juga nilai varians gitu ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam makna dari sebuah standar deviasi dan makna dari sebuah standar varians. Ada studi kasus, ini dalam sebuah keluarga ada ayah, kebetulan ayah, ibu, anaknya ada 4. Oke. Jadi total ada 6 anggota keluarga. Kemudian anggota keluarga ini diukur tinggi badannya, maka didapatkan data berikut ya. Ada yang 147, ada yang 146, ada yang 161. Muncul pertanyaan dari data tinggi badan di keluarga ini, kalau kita hitung nilai standar deviasi dan variansnya, eh, gimana keadaannya gitu ya? Gimana keadaan, gimana kondisi situasi standar deviasi dan varians dari sebuah keluarga ini? Jika kita ilustrasikan, eh, tinggi badan 6 orang tadi mungkin akan seperti ini ya. Ini mungkin nanti diwakili oleh ayah, ini ibu, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Kita sebelum eh, lanjut kita menghitung standar deviasi dan juga varians, hal pertama yang harus terus terbersit adalah pengelolaan tentang penentuan mean atau rataan atau rata-rata. Dari data yang tadi, 6 orang dalam sebuah keluarga itu kita didapatkan ada data-data seperti di atas. Kemudian kita bagi menjadi 6 karena kita akan menghitung rataan. Maka ternyata rata-rata di keluarga tersebut adalah 155 cm. Kita bantu dengan ilustrasi gambar. Anggap saja kita sebutkan bahwa yang garis merah adalah ini adalah nilai rata-ratanya. Oke. Kemudian muncul setelah rata-rata muncul kita bisa mulai berpikir terkait dengan selisih tinggi badan di keluarga tersebut. Kita ilustrasikan data tinggi badan yang tadi kita dapatkan menjadi data seperti berikut. Ini ada yang ayah, anak pertama, anak kedua, kemudian ini ada ibu, ini anak ketiga, anak keempat, dan seterusnya ya. Ini 155 ini adalah hasil perhitungan rata-rata yang barusan kita lakukan gitu. Oke. Jika digambarkan seperti ini, ternyata kita mulai bisa mapping terkait dengan adanya beberapa selisih tinggi badan di keluarga tersebut. Jadi ketika tadi kita berbicara tentang selisih, maka yang pertama adalah orang pertama, misalnya di sini gambar pertama itu selisihnya 18, gambar kedua selisihnya adalah 8, gambar ketiga 15, 8, 9, dan 6. Dari selisih ini kita bisa mulai menentukan standar deviasi. Karena standar deviasi ini adalah selisih antara mean dengan data. Jadi kita berbicara tentang selisih. Mungkin ketika melihat ilustrasi tadi, jawaban yang paling sederhana adalah bahwa ternyata ada tinggi badan yang di atas, ada yang tinggi, ada yang pendek.
kita bisa menentukan bahwa dia tinggi, dia pendek adalah ketika berbicara dengan di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Kalau di atas rata-rata kita kategorikan tinggi, sedangkan kalau di bawah rata-rata kita kategorikan pendek. Oke. Jadi ketika kita menyebutkan bahwa ini tinggi, ini pendek, kita akan membuat sebuah kesimpulan. Hipotesa tadi kita buat ukur dan menjadi valid dengan mengukur yang pertama adalah nilai varians. Oke, nilai varians itu bagaimana cara mengukurnya? Varians itu adalah satu per data, jumlah data dari sigma selisih yang dikuadratkan. Selisih apa saja, Pak? Selisih adalah data masing-masing, type of each person, dan X bar ini menunjukkan adalah rataan dari all person, gitu ya. Tadi selisih-selisihnya ini sama seperti yang digambarkan, maka hasil variansnya adalah kita urut dari 177 kurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Data kedua 147 dikurangi rata-rata kita kuadratkan, dan seterusnya sampai 6. Eh, Sampai orang ke-6. Maka akan kita dapatkan nilai variansnya adalah 132,33. Ketika kita sudah mendapatkan nilai varian, ini akan lebih mudah. Kita akan mencari yang standar deviasi. Oke, standar deviasi eh, juga sama rumusnya seperti varians. Hanya yang berbeda adalah adanya akar. Nah, akar pangkat. Oke. Jadi antara perbedaan antara nilai varians dan nilai standar deviasi terdapat pada akar pangkat. Oke. Proses yang tadi sama 170 data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan sampai dengan 6, maka tadi bisa saja kita langsung bahwa tadi 132,33 nilai varians tadi kita untuk mencari standar deviasi kita tinggal kuadratkan saja. Maka didapatkan nilainya sama yaitu 11,5. Jadi standar deviasi ini menjadi sebuah tolak ukur kita membuat sebuah kesimpulan yang valid. Apakah seperti tadi dalam 6 anggota keluarga itu kita bisa menentukan bahwa oh ada 2 orang yang tinggi, ada 5 orang yang pendek, atau ada 1 orang yang tinggi, 5 orang yang pendek. Seperti pernyataan-pernyataan tadi itu dilihat dari standar deviasi yang kita gunakan seperti itu. Ada beberapa ketentuan dalam standar deviasi ini. Jika kita ilustrasikan sebelumnya, mohon maaf. Jika kita ilustrasikan hasil dari standar deviasi tadi bahwa ini menjadi range, ini menjadi jangkauan standar deviasi bahwa dari rata-rata itu 11,5 positif ke atas, 11,5 positif ke bawah. Ada beberapa ketentuan perhitungan nilai standar deviasi. Yang pertama, jika kita langsung menghitung dari populasi, seperti tadi dalam sebuah anggota keluarga itu 6 orang ya, itu menjadi populasi semuanya, gitu ya. Maka pembaginya adalah keseluruhan total populasi 1 per N. N-nya sesuaikan dengan populasi. Jika yang kedua adalah jika populasinya contohnya adalah ilustrasinya adalah seperti gambar sebelah kiri dan sampelnya kita ambil 6, yang tadi anggap saja 6 itu adalah sampel, maka ini wajib dikurangi N-1. Oke, paham ya? Jadi kalau anggota keluarga tadi 6 itu memang sudah mewakili seluruh populasi, maka kita 1 per N, jadi 1 per 6. Sedangkan kalau misalnya 6 tadi adalah mewakili dari sebuah populasi, contohnya misalnya di RT 4, RW 9, Kelurahan Baros, itu ada berjumlah misalnya 1.500 orang. Kita ambil
Baik, ketentuan yang kedua adalah jika eh, perhitungan nilai standar deviasi diwakili oleh sampel. Contoh misalnya ya, yang tadi kalau tadi berbeda karena 6 orang anggota tadi adalah seluruhnya adalah populasi. Jika 6 orang tadi misalnya mewakili dari RT 4 RW 9 Kelurahan Baros, 6 orang tadi dengan jumlah populasi ada 100 orang, maka penggunaan rumusnya adalah seperti berikut. 1 dibagi N min 1. Jadi bukan 1/6. Kalau tadi jawabannya adalah 1/6. Maka yang ini adalah 1/5. Begitupun tentang ketentuan perhitungan nilai varians gitu ya. Kalau variannya langsung dari populasi, maka diestimasikan 1/n. Sedangkan kalau misalnya dari estimasinya dari sampel, seperti barusan halnya standar deviasi, maka rumusnya adalah 1/n-1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa belajar lebih banyak dari bahan ajar yang sudah saya sediakan di LMS, ataupun melalui video tayangan ini di YouTube, dan juga slide PowerPoint juga yang sudah disediakan di LMS. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.